Baik, halo semuanya, perkenalkan. Aku Visma Wiki dengan NRP 53030180008. Saya berasal dari Teknik Industri dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Oke, langsung aja ya. Kita akan bahas tentang TPM. Wah, apa nih TPM? TPM adalah Total Production Maintenance. Kayaknya ini nggak asing lah untuk mahasiswa teknik industri yang semester-semester akhir. Oke, langsung saja kita bahas apa itu TPM. Awalnya adalah pengertian TPM. TPM merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan, perlengkapan, dan peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan alat-alat kerja dengan tujuan untuk menghindari kejadian tidak diinginkan. Dari pengertian ini kita udah nangkep nih bahwa TPM ini fokusnya adalah pemeliharaan, memelihara peralatan yang digunakan. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut. Nah, TPM mempunyai 3 komponen penting. Yang pertama, total approach. Artinya adalah semua orang ikut terlibat, bertanggung jawab dan menjaga semua fasilitas yang ada dalam pelaksanaan TPM. Oke, kata kuncinya adalah semua orang ikut terlibat. Yang kedua, productive action. Artinya semua orang harus punya sikap yang proaktif. Oke, semua karyawan harus punya sikap proaktif terhadap kondisi dan operasi dari fasilitas produksi. Lalu, maintenance. Nah, artinya adalah pelaksanaan tindakan perawatan terhadap fasilitas produksi. Oke, sekarang aku ajak kalian untuk mengenal sejarah dari TPM. TPM ini adalah proses berkembang, ya kan? Mulai dari ide Jepang yang dapat ditelusuri dari tahun 1951. Nah, setelah pemeliharaan preventif ini diperkenalkan ke Jepang oleh Amerika Serikat atau Deming, bisa disebut Deming. Ya. Nah, Nippo Denso ini bagian dari Toyota, merupakan perusahaan pertama di Jepang yang memperkenalkan perawatan atau pemeliharaan preventif secara luas ya pabrik pada tahun 1960. Nah, dalam pemeliharaan preventif operator ini memproduksi barang dengan menggunakan mesin dan kelompok pemeliharaan didedikasi untuk pekerjaan pemeliharaan mesin tersebut. Nah, namun dengan tingginya tingkat otomasi Nippo Denso, pemeliharaan menjadi masalah karena begitu banyak personil pemeliharaan yang lebih dibutuhkan. Jadi manajemen memutuskan bahwa banyak pemeliharaan rutin atas peralatan yang akan dilakukan oleh operator sendiri. Nah, dari ini karena banyaknya begitu banyak pemeliharaan sehingga manajemen itu ingin operator yang menjalankan mesin itu harus bisa memelihara mesin itu karena dia yang tahu pemakaiannya, dia yang memakai sehari-hari seperti itu teman-teman. Jadi manajemen memutuskan bahwa yang melakukan perawatan adalah sang operator sendiri seperti itu. Nah, lalu Nippo Denso kemudian mengembangkan sistem ini dengan melibatkan seluruh karyawan secara langsung. Berdasarkan operator involvement ini, Nippo Denso dianugerahi sebagai perusahaan yang berhasil mengaplikasikan dan mengembangkan sistem TPM oleh Japanese Institute of Plant Engineers or yang biasa disebut JIPA. Oke. Sekarang kita masuk ke tujuan TPM. Apa tujuan dari TPM? Yang pertama adalah mengurangi waktu tunggu pada saat operasi. Tentu ini sudah jelas. Kenapa bisa mengurangi waktu tunggu? Karena kalau kita sudah melakukan TPM yang tadinya ada perawatan, pemeliharaan peralatan, yang akhirnya nanti kan peralatan itu bisa terjaga, bisa terjamin. Jadi nggak ada delay karena udah dirawat seperti itu teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan ketersediaan alat sehingga menambah waktu produktif. Yang ketiga adalah memperpanjang umur pakai dari si alat tadi. Kan? Kalau kita punya alat kita jaga, pasti umurnya akan panjang. Seperti itu. Yang keempat adalah melibatkan pemakaian dalam sistem perawatan. Nah, melibatkan pemakai. Berarti melibatkan sang operator. Seperti itu. Yang kelima adalah pelaksanaan program prevention maintenance dan peningkatan kemampuan merawat. Oke.
Kita masuk ke target dan sasaran TPM. Targetnya adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi input dan memperbesar output. Nah, input yang dimaksud ini bisa berupa manusia, material, dan juga mesin. Lalu outputnya adalah bisa kualitas, bisa juga pengiriman barang yang tepat waktu. Oke. Sekarang kita masuk ke segi-segi penting dalam penerapan TPM. Hal-hal penting yang harus dilakukan dalam penerapan TPM adalah: pertama, melakukan kegiatan yang dapat memaksimalkan keefektifan dari peralatan. Yang kedua adalah perawatan yang mandiri oleh para operator. Perawatan mandiri maksudnya operator harus bisa merawat peralatannya tersebut, peralatan yang digunakan sama operator itu harus dapat dirawat sendiri mandiri. Jadi dia harus paham betul apa yang dia tangani. Lalu yang ketiga adalah kegiatan adalah pendekatan total, upaya produktif dan perawatan. Oke, kita masuk ke efektivitas peralatan. Efektivitas peralatan yang pertama. Salah satu tujuan utama dari program TPM ini adalah memaksimalkan efektivitas peralatan dalam sistem kerja. Setuju ya? Nah, yang kedua, peningkatan efektivitas peralatan dapat berimbas kepada peningkatan produktivitas kerja. Setuju nggak? Setuju lah, mereka enggak. Karena itulah, skala peningkatan efektivitas peralatan dapat berimbas tentu karena kita merawat alat aktif, akhirnya kan alat ini terjamin sehingga produktivitas kerja ini semakin membaik seperti itu. Lalu yang ketiga adalah efektivitas penggunaan peralatan dapat diukur. Nah, lalu selanjutnya adalah ukuran performansi dari keefektifan dari peralatan dapat dilihat dari nilai overall equipment effectiveness atau yang bisa disingkat jadi OEE. Nah, nilai variabel OEE ini dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan peralatan atau availability, performance efficiency, dan rate of quality product. Nah, berdasarkan Japan Institute of Plant Maintenance atau JIPM, nah, kondisi ideal dari variabel OE ini ada syaratnya nih. Availability harus lebih besar daripada 90%, harus lebih besar 90%. Untuk performance IFF juga lebih besar 90%. Lalu untuk quality produknya harus 99% di atas itu ya teman-teman. Oke, availability. Apa itu availability? Merupakan parameter yang menggambarkan jumlah waktu yang ada atau tersedia dalam satu rentang produksi. Nah, nilai ini dapat ditentukan dengan perbandingan antara operation time dan loading time. Rumusnya sebagai berikut. Availability sama dengan operation time per loading time dikali 100%. Nanti kalian akan ketemu nilainya. Yang kedua adalah performance efficiency. Merupakan nilai dari efisiensi peralatan yang dipengaruhi oleh operating speed rate OSR dan tingkat net operating rate atau disingkat dengan NOR. Dengan rumus sebagai berikut, performance efficiency dengan operating speed rate per net operating rate. Oke, lanjut. Operating speed rate atau SR. Nah, ini merupakan perbandingan antara kecepatan teoritis dan kecepatan aktual. Dengan rumus sebagai berikut. Operating speed rate sama dengan theoretical cycle time per actual cycle time. Ini biasa di soal udah diketahui teman-teman. Oke, ini net operating rate atau bisa singkat NOR. Merupakan nilai bersih dari kecepatan operasi yang dibutuhkan selama waktu produksi. Nah, dengan rumus bagi berikut, net operating rate sama dengan actual operating time per operating time. Oke, kita sekarang masuk ke pilar TPM. Ada 8 pilar nih. Yang pertama, selalu fokus terhadap improvement, yaitu untuk menghilangkan hal yang tidak berguna. Yang kedua adalah keterlibatan pekerja. Nah, operator adalah key player yang berperan penting demi kesuksesan program ini. Karena mereka terlibat aktivitas perawatan harian serta bisa memprediksi kerusakan yang mungkin terjadi. Nah, karena si operator ini yang memakai alat, jadi kan dia yang tahu betul kapan alat ini harus dirawat, kapan alat ini harus diganti, seperti itu ya teman-teman. Karena dia sendiri yang memakai.
Lalu yang ketiga adalah maintenance terjadwal untuk menghindari zero breakdown. Lalu yang keempat adalah pelatihan harus menunjang produktivitas yang lebih baik. Lalu kelima adalah manajemen produksi atau product management, harus selalu berpikir aktif untuk menghilangkan waste yang terjadi saat pertama sampai akhirnya proses produksi. Lalu yang keenam adalah perawatan berkualitas atau quality maintenance, termasuk prinsip Pokayoke yang bertujuan untuk mencapai zero loss dengan mengaplikasikan semua cara untuk menghindari kerugian. Lalu yang ketujuh adalah safety, hygiene, and environment, harus selalu diterapkan untuk menghindari kecelakaan kerja serta peduli lingkungan. Lalu yang ke-8 adalah Office TPM. TPM harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai, termasuk sarana kantor yang resmi, jadi harus betul-betul nyaman gitu ya. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan mengenai TPM. Kita ketemu lain kali, teman-teman. Thank you. Bye-bye.